telah selesai acara kami pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dengan dahsyat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan Vero. Shalom semua. Shalom. Shalom. Mari kita masuk dalam ruang penyembahan dan mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang
puji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Dalam puji kami bawa layak dipuji disembah namamu Tuhan. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, segala puji, segala hormat, layak dipuji Tuhan. Hanya namamu Tuhan yang layak ditinggikan di bumi, di surga Tuhan. Tiada nama yang seperti Engkau, tiada nama lain yang seperti Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami persiapkan hati kami Tuhan bagi mendengar sabda firman-Mu. Tuhan, tegurlah dan ajarlah kami seperti Bapa mengajar anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan. Masa ini, tempat ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya. Halo, shalom Pak Daniel. Shalom. Shalom ya. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Ya, jemaat dari Malaysia, Indonesia, saya kira bangsa-bangsa berkumpul di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih juga Pak Daniel. Ya, siap. Sama-sama. Kak, bukan apa itu, Kak. Halo, ya. Oke, thank you semuanya karena sudah bergabung. Saya kira saya tidak mau mengambil terlalu banyak waktu. Saya serahkan waktu ini kepada Pak Daniel. Ya. Thank you, ada banyak saudaramu yang Tawangmangu ikut gabung malam ini. Oh ya?
Ya, ada Edo, ada David Tutu, ada Ernest, edisi Tepu. Oh, Ernest juga ada. Oh ya. Coba Wow, mungkin wow. dicek di sebelah. Wow, Ya, oke. mereka senang sekali. Wow, ini Rioni juga nih. Nah, itu enggak tahu. David Tutu juga ada. David Tutu dari Makassar. David Tutu. Mana David Tutu? Tahu mungkin ada di situ. Dia masuk kali dia. Faith, Masuk juga. muncul Faith, dicari Matthew. Wow. Ya, jadi waktu Papi broadcast, wah mereka semuanya tahu ada Matthew katanya. Iya. Ada Tapenson Pardede juga. Oh, Tapenson kenal. Saya kenal. Ya, ada. Mereka semua di Nabire, Matthew. Wow, ajaib. Iya, ajaib ya. Senang Iya. sekali. Baik. Ya. Oke, shalom semua. Saudara-saudara yang di Indonesia, yang di Malaysia, maupun ada beberapa saudara dari Australia, dari Eropa juga gabung hari ini. Ya, Wow, kita bersyukur luar biasa. kita boleh belajar firman Tuhan. Oh, ada yang dari Filipina juga ini. Wow. Ya. Wow, bangsa-bangsa berkumpul ya. Yosafat Layang, saya nggak tahu itu dari Davao, Filipina. Wow. Ya, puji Tuhan. Amazing. Lagi sekali terima kasih Matthew, Papi Ya, sama-sama, diundang Papi. untuk sharing hari ini. Ya, Ya, Papi. saudara, ya kita akan belajar renungkan dua kata ini, ya, fokus dan tujuan hidup. Ya, kita akan belajar tentang fokus dan tujuan hidup. Nah, fokus dan tujuan hidup itu seperti dua sisi koin, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oh, Matthew, Papi tanya, nggak di-record? Ini live di Facebook, Papi. Oh ya, sama juga, Papi juga pakai Facebook. Oke lah, kalau gitu ya. Baik. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila seorang murid Yesus, ya saya fokus pada murid Yesus, tidak fokus dalam perjalanan hidupnya dan tidak tahu tujuan hidupnya, maka hidup itu jadi sia-sia. In vain. Perhatikan. Nah, fokus dan tujuan hidup harus selalu ada di hidup kita. Apalagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita nggak fokus, maka kita nggak tahu perjalanan kita mau dibawa kemana dan ke arah mana. Puji Tuhan, Dia membuat kita untuk bisa fokus. Kalau saudara mempelajari Ibrani pasal yang ke-11, itu daftar dari sekian banyak saudara kita di perjanjian lama yang hidup karena iman dan mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami siksaan, mereka mengalami aniaya. Oh, yang mengerikan. Saya percaya semua kita yang hidup di zaman ini belum ada satupun dari kita yang pernah mengalami penderitaan karena iman mereka mengikut Tuhan seperti yang tertulis di Ibrani pasal 11. Betul? Saya percaya belum ada seorang pun di antara kita yang pernah mengalami salah satu dari mereka. Nah, kenapa mereka bisa tertulis namanya di kitab Ibrani pasal yang ke-11? Karena mereka fokus kepada tujuan. Dan mereka juga punya tujuan hidup. Maka itu mereka tidak takut, mereka tidak gentar ketika mereka harus mengalami begitu banyak penderitaan dan siksaan. Nah, kita akan lihat nanti di Ibrani 11 dan di Ibrani 12 bahwa fokus dan tujuan hidup itu ada di dua pasal itu.
yang kita akan pelajari bersama-sama. Ya, mari kita lihat Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Nah, ini fokus kita. Ya. Ibrani 12 ayat yang kedua. Begini kata Tuhan, marilah kita melakukannya ya, dengan mata yang tertuju, yang fokus kepada Yesus. Saya ulangi, Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju, mata yang fokus kepada Yesus. Nah, ini fokus hidup kita. Mata kita tidak boleh melihat ke arah lain dalam berjalan, memenuhi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, kecuali mata kita fokus kepada Tuhan Yesus. Oke, nanti kita kembali ke situ. Nah, pasal yang 11 kitab Ibrani, ada satu ayat yang saya percaya sampai hari ini masih banyak murid-murid Tuhan Yesus yang bertanya-tanya kenapa ada firman seperti ini. Ya, pasal yang ke-11 ayat yang ke-38 39. Ya, Ibrani 11 38 39. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Siapa mereka? Yaitu semua yang namanya terdaftar di dalam Ibrani 11. Termasuk saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sudah dipanggil Tuhan duluan. Mereka masuk di dalam ayat 38 ini. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Maka itu maaf, kalau masih ada di antara saudara merasa betah tinggal di dunia ini, berarti kita tidak akan layak masuk dalam kekekalan. Tapi kalau dunia tidak layak menerima kita, berarti kita di dalam track, di dalam jalur yang benar. Maka itu jangan ada satupun yang kita banggakan dengan apa yang kita sudah achieve, sudah capai di dalam dunia ini. Baik di dalam posisi, dalam kedudukan. Maaf, Facebook saya ada gangguan. Tuhan tolong. Oke. Ya. Jadi menurut Ibrani 11 ayat 38, maka dunia ini tidak layak bagi kita. Maaf ini ya, sebentar. Saya mau ganti Facebook saya. Maaf. Oh, oke, sudah. Ya. Terima kasih. Ya, yang di Facebook ada gangguan sedikit. Jadi kita masih pada Ibrani 11 ayat 38. Jadi saudara, setinggi apa posisi yang kita miliki di dalam dunia ini, baik di dalam government, dalam pemerintahan, baik di dalam masyarakat, apa saja, baik secara materi yang kita miliki, secara pengalaman yang luar biasa. Ingat Ibrani 11 ayat 38 bahwa dunia ini tidak layak bagi kita. Sekaya apa kita, sehebat apa kita, dunia ini tidak layak. Maka itu kalau saudara ada yang merasa bahwa kita ini layak di dunia, berarti ada yang tidak beres dalam hidup ini. Maka itu mari, William, terima kasih kamu gabung. Ya, Peres kenal dengan Matthew Singh. Kamu angkatan keberapa? Emang lupa. Ya. Saudara perhatikan, jangan merasa kita layak di dunia ini. Jangan merasa. Nah, terus ya,
Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Luar biasa. Karena iman mereka mengalami penderitaan seperti itu. Dan tetap dunia nggak layak bagi mereka. Ayat 39. Dan mereka semua. Nah, ini ayat yang aneh sekali. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Saudara, maka itu maafkan saya kalau saya harus berkata ini. Betapa tidak sedikit ada khotbah-khotbah yang salah dari beberapa rekan hamba Tuhan. Saya ulangi, tidak sedikit rekan-rekan hamba Tuhan mengkhotbahkan hal yang salah tentang iman. Seolah-olah Tuhan harus menjawab semua yang kita imani dalam hidup ini. Oh, dengan cara khotbah yang menggebu-gebu, dengan cara khotbah yang wah, betul-betul luar biasa seperti orator yang hebat sekali. Percaya saudara, beriman, sudahlah, mengimani apa saja. Asal kita percaya, Tuhan pasti buat mujizat. Maaf, tolong rekan-rekan saya, mbak-mbak Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah, jangan membodohi jemaat dengan memaksa bahwa seolah-olah apapun yang kita percayai, apapun yang kita imani, itu pasti terjadi. Jangan, itu salah besar. Lihat ayat 39 ini. Saya baca lagi ya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan memberi janji kepada mereka. Tapi mereka tidak menerima yang Tuhan janjikan. Nah, berani-beraninya kita mengimani yang Tuhan tidak janjikan. Beda enggak kalimatnya? Ini yang merusak gereja Tuhan. Khotbah-khotbah yang salah tentang iman. Maka itu Yudas 1 ayat 20 jelas berkata, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Perhatikan ayat itu, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Maaf, saya harus ganti saya. Maaf. Nggak bisa dengar, Papi. Ya, belum. Ini Oke, Papi masih ada masalah dengan Facebook ya. Ini sudah jalan ini. Nah. Ya. Oke, sebentar. Ya, ini dia. Oke ya, saya lanjutkan. Ya. Oke. Jadi di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-39 ini Saudara, kita menemukan hal yang luar biasa ya, bahwa iman kita tidak boleh iman yang memaksa Tuhan. Saya ulangi, tidak boleh iman yang memaksa Tuhan. Ya, maka itu saya mau baca lagi di ayat ini. Oh, maaf. Ya.
Oke. Maaf, ada kesalahan. Kalau Tuhan janji kepada mereka, lihat di ayat 39. Tuhan janji sendiri kepada mereka, ternyata mereka tidak menerima yang Tuhan janjikan. Maaf, jangan berkata Tuhan pembohong, Tuhan penipu. Tidak. Ya, maka itu kita perlu belajar pelan-pelan. Itu sebabnya dari awal tadi saya berkata dua hal yang kita mau pelajari, fokus dan tujuan hidup. Ya, fokus. Oh, Tuhan Yesus tolong, maaf. Saya harus matikan dulu. Maaf ya, ini ada gangguan ini. Nggak apa-apa, Papi. Ya, maaf. Terima kasih saudara mau sabar. Saya tidak tahu kenapa. Ya, oke, nanti. Ini jelas yang baru gabung dari Facebook ya. Oke, terima kasih. Baik. Nah, jadi kembali ke Ibrani 11 ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah, perhatikan, Tuhan saja mengakui iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Saudara, saya percaya yang terbiasa dengar khotbah-khotbah yang mengenakkan telinga, oh percaya saudara, mujizat itu nyata. Percaya apa yang saudara imani pasti terjadi. Maaf, itu khotbah-khotbah tentang sampah yang memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Maka itu rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan, stop membodohi jemaat, membodohi murid Yesus. Saya berikan pertanyaan begini. Kalau semua yang kita inginkan, yang kita imani, yang kita doakan, apalagi ada yang pakai doa puasa, harus Tuhan jawab semua, pertanyaannya, lalu siapa yang jadi Tuhan? Betul tidak, saudara? Kalau semua yang kita imani, yang kita percayai, apalagi pakai doa puasa, dan harus Tuhan jawab, pertanyaannya, lalu siapa yang jadi Tuhan? Maka itu saya uraikan lagi ayat 39, mereka itu menerima janji yang dari Tuhan. Tolong catat. Yang menerima janji daripada Tuhan. Dan sekalipun iman mereka telah memberikan kesaksian kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Itu pun tidak tergenapi. Apalagi khotbah-khotbah yang Tuhan tidak pernah memberi janji, tetapi kita yang mempercayai bahwa itu janji Tuhan. Lalu kita maksa supaya Tuhan menjawab. Itu kan aneh, saudara. Ya, pelan-pelan. Yang Tuhan janjikan kepada mereka saja, mereka tidak bisa menerimanya.
apalagi yang Tuhan tidak janjikan kepada kita. Lalu kita berani memaksa. Maaf, maka itu khotbah-khotbah seperti itu selalu ada kata yang diucapkan. Mari kita klaim janji Tuhan. Maaf saudara, untuk urusan klaim dan klaim itu hanya ada di insurance, perusahaan asuransi. Surga bukan perusahaan asuransi. Enak saja kita klaim janji Tuhan, salah besar. Ayo kita bereskan. Maka itu dalam Yudas ayat 20, ya. Perhatikan dalam Yudas ayat 20. Saudara silakan baca. Ada firman yang luar biasa bahwa Tuhan ingin kita membangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Perhatikan, saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus membangun iman kita, membangun hidup kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Wah, itu luar biasa. Maka itu kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang suci, ada iman yang setengah suci, berarti ada iman yang tidak suci. Kalau Yudas 20 menuliskan bahwa saudara dan saya harus membangun hidup kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Berarti ada yang tidak suci iman itu. Nah, kalau begitu, mari kita periksa semua yang kita katakan aku beriman. Apalagi pakai klaim Tuhan. Awas ya, Tuhan tidak punya perusahaan insurance. Sehingga kita nggak bisa ngeklaim seenaknya. Belum tentu bayar premi. Kita sudah minta klaim-klaim dari Tuhan. Awas. Nah, kenapa mereka sudah beriman, tapi mereka tidak menjanjikan? Lihat ayat 40, masih Ibrani 11. Sebab Tuhan. Oh, perhatikan kata sebab. Sebab Tuhan. Kenapa? Telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Saya ulangi, sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kita yang sekarang ini, yang masih hidup. Nah, ada hubungan apa? Ini luar biasa. Tanpa kita yang sekarang ini hidup, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ini luar biasa, saudara. Tanpa kita, saudara-saudara kita yang telah beriman kepada Tuhan, dan iman itu yang dijanjikan Tuhan, dan mereka tidak menerimanya, ternyata menunggu saudara dan saya yang masih hidup di generasi ini. Maka itu saya baca lagi Ibrani 11 ayat 40. Sebab, perhatikan ya, Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, dengarkan kalimat ini supaya saudara tidak bingung. Ingat ya, surat. Jadi, kitab Roma itu surat kepada gereja di Roma. Efesus itu surat kepada gereja di Efesus. Dan seterusnya. Begitu pula kitab Ibrani. Ini surat kepada orang-orang Ibrani yang ada di perantauan. Nah, karena ini surat, letter, maka tidak boleh dipisah-pisah dengan pasal. Jadi kalau saudara membaca pasal 11 ayat 40 selesai, lalu disambung pasal 12, saudara jangan putus, sambung. Karena ini satu kesatuan, ini surat.
Maka itu saya bacanya begini. Mengapa Tuhan berfirman tanpa kita, mereka yang punya iman yang hebat-hebat itu tidak sampai kepada imannya. Ternyata Tuhan berkata, tanpa kita mereka tidak bisa sampai kepada kesempurnaan. Loh, kok bisa? Nah, ayat 1 pasal 12. Jadi sambung ya. Enggak boleh diputus bacanya. Ya, jadi begini. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita yang sekarang ini hidup, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ayo kita lihat. Roh Kudus tolong kami. Karena sungguh secara kemampuan pikiran kami sulit untuk mengerti hati Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti dalam nama Yesus. Kami ingin belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dengarkan doa kami. Amin. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, karena ayat 1 pasal 12 ada firman dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lalu kalimat pertama ayat 1 pasal 12 kitab Ibrani, karena kita mempunyai banyak saksi. Oke? Kita bayangkan kita ada di stadion besar, sport stadium. Kita ada di stadion olahraga dan sedang ada event. Ya, orang Malaysia bilang sukan. Ya, ada event besar. Nah, saudara dan saya ada di lapangan, sedang siap bertanding. Nah, di stadion besar itu ya ada saksi seperti awan, jumlahnya banyak. Saya ganti kata begini. Karena kita mempunyai banyak supporter. Tahu kata supporter? Saudara, ini luar biasa. Pelan-pelan ya. Ayat 1 pasal 12 kitab Ibrani, ada sebuah gelanggang perlombaan. Sport stadium. Besar sekali. Nah, kalau di dalam stadion yang besar, berarti ada supporter yang duduk sekeliling gelanggang itu, ada yang main, atletnya. Betul tidak? Nah, saudara, untuk mengerti kitab Ibrani 11 dan Ibrani 12, pakai kata perlombaan, ada gelanggang, ada sport stadium, perhatikan ya. Lalu ada supporter. Nah, untuk mengerti ayat 40, pasal 11-nya, begini. Saudara tahu nggak lari estafet? Tahu yang pakai tongkat itu? Ya, ada tim, grup. Tim pertama, tim kedua, grupnya lalu berlomba. Ingat ya. Nah, menggambarkan Ibrani 11 dan Ibrani 12. Karena di gelanggang olahraga ada pesta sukan. Orang Malaysia bilang ada supporter. Nah, Abraham, ya, Yusuf, Musa, ya,
semua-semuanya itu Paulus, Daud, Yesaya, semua Stefanus, ya, saudara kita yang dulu, mereka itu supporter kita. Nah, mereka itu tim yang sudah duluan lari. Nah, kalau memang ini akhir zaman dan kita ini generasi yang terakhir, maka itu ayat 40 Ibrani 2:11 jelas. Tanpa kita yang sekarang ini tim terakhir ini, ya, tanpa kita, lagi sekali ayat 40 Ibrani 11, sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka yang sudah mati duluan, tokoh-tokoh iman yang namanya disebut ini, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kita. Ini luar biasa. Oh, senang sekali. Ya, Matthew ada salam dari Christine dan Daniel Gultom dari Jogja. Di Facebook ini. Ya. Ya. Saudara, luar biasa hidup ini. Jadi mereka yang sudah mati dengan iman yang luar biasa, itu tanpa kita, tim yang terakhir ini, mereka tidak bisa mencapai garis finish. Wah, ini luar biasa, saudara. Maka itu mereka duduk di stadion itu dengan bersorak, ayo harus bisa kamu Matthew, harus bisa. Ayo Daniel, kamu harus bisa. Siapa lagi? Mereka berharap kita tim terakhir pegang tongkat ini sampai ke garis finish. Nah, kenapa Tuhan buat ini? Oke, memang ada rahasia yang kita pasti tidak bisa tahu semuanya. Tapi ini yang kita harus tahu. Tim pelari estafet, ya, itu nggak boleh ada yang sombong. Renungkan, nggak boleh ada yang sombong. Sebab ini satu tim. Maka itu kalau yang satu gagal, yang lain akan gagal juga. Ini yang kita harus tahu. Maka itu nggak boleh kita sombong apa-apa. Sebab kita pun mungkin kita nggak terakhir. Kita meninggal. Maka kita menunggu anak-anak kita yang melanjutkan tongkat estafet ini. Terus begitu. Maka itu kenapa Tuhan Yesus minta ada pemuridan. Karena untuk melanjutkan. Wah, ini luar biasa, saudara. Nah, di sini kita menemukan tujuan hidup dan fokus. Bayangkan, kalau orang itu nggak fokus. Ya, saya baca ayat 1, Ibrani 12-nya. Karena kita mempunyai banyak supporter, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, dosa-dosa dalam hidup kita itu yang membuat kita nggak fokus. Saya ulangi lagi, dosa-dosa yang terjadi di hidup kita itu yang membuat kita nggak bisa fokus. Saudara bayangkan kalau ada atlet sedang bertanding, tiba-tiba nggak fokus, terganggu, entah karena apa. Lebih baik nggak usah bertanding, karena pasti kalah. Betul? Saya mau bacakan apa yang Paulus tulis. Ini luar biasa. Dalam pengalaman hidupnya, ya, apa yang Paulus tulis, maka itu kita harus mengerti. Oke, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27, ya.
Saya ulangi 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Fokus yang terlibat dalam pertandingan harus fokus menguasai dirinya dalam segala hal. Ini luar biasa. Terus, mereka berbuat demikian, manusia-manusia ini yang ikut atletik, ya, ikut perlombaan-perlombaan itu, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita berbuat demikian, fokus melatih diri untuk ini yang beda, memperoleh suatu mahkota yang abadi, yang kekal, yang everlasting. Wih, terima kasih. Ayat 26. Sebab itu, Roh Kudus tolong kami. Sebab itu, ya, ini hal yang penting sekali dalam hidup. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Sebab itu aku harus fokus. Jangan tidak fokus. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju, boxer yang sembarangan saja memukul. Asal pukul. Tidak. Terus ayat 27 ini penting. Ya, ini yang luar biasa. Sebab itu tetapi aku, nah ini dia, melatih tubuhku, fisik, ya, tubuh bukan rohani, fisik harus dilatih. Ya, kata melatih ini enggak enak, saudara. Pasti sakit kalau fisik atlet itu dilatih, betul? Enggak ada olahragawan latihan fisik enggak merasa sakit semua, enggak ada. Maka itu kata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara perhatikan firman ini. Nah, fokus kita adalah garis finish di dalam perlombaan itu. Lalu, tujuan kita, ingat, di belakang kita, saudara-saudara kita, yang jadi tim yang pertama dulu, yang sudah menyelesaikan bagiannya, dan mereka sudah pulang ke surga, mereka itu duduk sebagai supporter. Sangat berharap kita ini menang. Sebab kalau kita kalah, maka semua mereka juga akan kalah. Saudara, miliki kebenaran ini. Bahwa kita yang hidup sekarang tidak hidup untuk diri sendiri. Karena ada satu tim yang sedang bersama-sama untuk menanti kemenangan kita di garis akhir ini. Ini luar biasa, saudara. Maka itu serius. Berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan bias, tahu ya, melihat kiri kanan, tidak. Yang menunggu kita banyak, kita nggak boleh santai, kita nggak boleh egois. Luar biasa Tuhan kita. Oke, saya tambahkan beberapa ayat lain, surat-surat Paulus. Roma 14, ayat 7 dan 8. Roma 14,
ayat 7 dan 8. Ya. Mari kita lihat ayat ini. Roma 14 ayat 7 dan 8. Ya. Supaya kita menang. Dan inilah fokus hidup kita. Inilah tujuan hidup kita. Sudah saya bacakan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Nggak boleh. Saya ulangi, Roma 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jelas bukan? Nggak boleh. Jadi kalau kita hidup sekarang nggak boleh egois. Hanya untuk diri sendiri. Ingat yang di belakang kita. Yang sudah pulang ke surga. Mereka menjadi supporter kita. Mereka menunggu kita. Juga kita nggak boleh mati untuk diri sendiri. Apa itu mati untuk diri sendiri? Bunuh diri. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh mati untuk diri sendiri? Kenapa nggak boleh bunuh diri? Karena ya, kita punya tanggung jawab. Terus, Brito finish, dia telepon terus. Ya maaf, ada anak saya urusan radio ini. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan hidup, maka kita harus berguna dalam hidup ini. Nggak boleh egois, nggak boleh mati untuk diri sendiri juga. Karena ada yang menunggu kita. Keren ini, saudara. Ayat 8. Begini kata Tuhan. Sebab jika kita hidup, ya, kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita harus hidup yang luar biasa. Kalimat berikut, saudara. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi nggak boleh mati juga untuk diri sendiri, nggak boleh. Itu bunuh diri. Jadi, saya ulang 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, wow, haleluya. Kita adalah milik Tuhan. Maka itu kita nggak boleh hidup seenaknya. Nggak boleh hidup untuk diri sendiri. Nah ini fokus kita. Keren ya kalau kita mengerti Ibrani 11 tadi dan 12-nya. Wow, luar biasa. Filipi 2 ayat 21. Filipi 2 ayat 21. Kiranya kita bisa memeriksa hati kita. Kalau kita sudah baca ayat-ayat ini. Filipi 2 ayat 21. Begini kata Tuhan. Aduh ini menyedihkan. Sebab semuanya. Jadi nggak ada seorang pun. Dan ini sedih hati Tuhan. Ketika semua kita hidup mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Ini problem terbesar. Ketika murid-murid Yesus hanya hidup untuk dirinya sendiri, sibuk untuk dirinya sendiri, susah payah hanya untuk dirinya sendiri, sampai mati pun untuk diri sendiri, maka Tuhan sedih. Sebab Tuhan rugi. Kalau kita hidup seperti itu, berarti kita tidak sedang berguna untuk Tuhan
dan untuk orang lain. Jadi mulai hari ini saudara, kita mau buat apa saja, kita mau kerjakan apa saja, jangan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan orang lain. Selalu begitu. Ini terima kasih. Ada yang komentar, Daddy Rockstar. Kerja satu tim, nggak boleh egois. Betul. Sehebat-hebatnya seorang hebat, dia tetap perlu orang lain. Nggak bisa kerjakan sendiri. Betul tidak? Nah, bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya. Saya saksi sedikit ya. Besok tanggal 16 Juli, kami yang di Nabire sedang buat acara besar. Harusnya lebih besar karena COVID-19 sehingga batal acara besar itu. Karena nggak ada pesawat yang masuk ke Nabire. Nah, acara apa? Mensyukuri 25 tahun penyertaan Tuhan kepada kami di Nabire, di Manokwari, yaitu membuat sekolah berpendidikan dengan pola asrama. Dan ini besok bersyukur pas 25 tahun. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Terima kasih untuk guru-guru yang hebat. Maka itu, Daddy Rockstar perhatikan ini. Saya tanpa guru-guru ya yang ada, tim yang ada, nggak bisa mencapai sampai seperti ini. Tidak bisa. Nah, bayangkan kalau saya nggak fokus. Nggak akan tercapai 25 tahun ini. Padahal, seperti banyak orang tahu, ya pelayanan saya nggak cuma di Nabire. Ada banyak di tempat lain juga. Tapi saya pilih fokusnya di Papua. Yang lain hanya pelengkap untuk jadi berkat buat gereja-gereja atau saudara yang lain. Bisa. Karena anugerah Tuhan. Nah, saya punya tujuan. Tujuannya apa? Bersama istri kami ingin, kalau boleh, sebelum Tuhan panggil, kami sudah melihat anak-anak Papua bisa sekolah. Ini tujuan hidup kami. Maka itu saudara, dalam hidup ini masing-masing kita, siapapun kita, jangan lupa cari fokusnya. Maaf, arahkan perjalanan kita ke fokus, titik fokus itu. Dan temukan tujuannya. Nah, saudara, saya akan tunjukkan ayat ini. Filipi 1, ini tujuan hidup. Filipi 1, mulai ayat yang ke-22 sampai 24. Filipi 1, 22 sampai 24. Maaf. Begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Nah, kalau kita membaca hati Paulus lewat tulisan ini, ternyata Paulus itu nggak ingin lama-lama di dunia, dia ingin pergi. Maka itu Ibrani 11 tadi kita baca, ayat 38, dunia ini nggak layak bagi orang-orang beriman. Maka itu kalau masih ada di antara kita pengen lama-lama di dunia, ingat itu dunia ini nggak layak. Oke? Nah, maka itu Paulus berkata, tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, Filipi 1 ayat 22, kalau aku harus hidup. Nah, kenapa dia berkata kalau? Saya baca ayat 23-nya. Ya. Aku didesak dari dua pihak. Ada dua pihak yang mendesak Paulus. Pihak yang pertama, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saudara bayangkan, dia tahu
Dia nggak ingin lama-lama di dunia. Dia pengen pergi bersama-sama dengan Kristus. Karena itu jauh lebih baik. Saudara, tapi kembali ayat 22. Ya, oh Roh Kudus tolong kami. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kalau harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi begini pengalaman Paulus. Ada dua pilihan, dan itu mendesak dia. Satu, dia pengen cepat-cepat pulang ke surga, diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, tapi yang satu, kalau masih diizinkan Tuhan hidup di dunia ini, kalau ya yang kiri, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, artinya begini loh saudara, kalau kita masih hidup sampai hari ini, jangan cuma hidup nunggu mati, lalu nggak buat apa-apa, sibuk dari pagi sampai malam, nggak sempat ngurus orang lain, ngurus diri sendiri terus, tunggu sampai nanti mati. Nah, itu hidup yang sia-sia. Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini, maka bagiku itu bekerja memberi buah. Saya bersyukur ayat ini Roh Kudus reveal, ya, merevelation saya tahun 70-an, kalau enggak 76 atau 78. Sudah 40 tahun lebih. Kaget saya. Surprise. Karena apa? Seperti pohon buah. Saudara perhatikan, tidak ada pohon buah, tolong ya, tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Ayo, yang di rumah punya pohon mangga. Saya nggak tahu Matthew di Malaysia punya pohon apa? Durian misalnya, atau rambutan, atau pepaya, atau apa saja. Dengarkan. Ternyata tidak ada pohon buah itu bisa makan buahnya sendiri. Tolong catat. Aneh. Kalau ada pohon buah bisa makan buahnya sendiri itu aneh. Itu yang buat saya amazed dan betul-betul surprise. Walaupun pohon buah itu tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri, karena mereka nggak bisa makan buahnya. Tetapi mereka tetap berbuah. Ini yang luar biasa, saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau pohon buah berpikiran seperti kita, ngapain berbuah? Kalau aku nggak pernah tahu rasa hasil jeripayaku ini. Lalu orang lain seenaknya makan saja. Bahkan berapa kali kita punya pengalaman, pohon buah kita berbuah, kita tunggu biar masak di pohon. Tetangga duluan yang makan, maaf ini. Dan pohon buah itu tidak pernah marah ketika buahnya dinikmati oleh orang lain. Ini tujuan hidup kita. Ayo kita tetap berbuah. Maka itu di Mazmur 92 ada janji Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang harus kita alami semuanya. Masih ingat Mazmur 92? Dan sampai masa tuamu engkau tetap berbuah. Masih ingat ya Mazmur 92? Oke, saya baca aja ya supaya saudara punya gambaran. Mazmur 92. Jadi kita tidak boleh stop berbuah. Walaupun kita tidak pernah tahu rasa buah kita itu seperti apa. Biar orang lain yang menikmati buahnya. Wow, ini kebenaran yang luar biasa, saudara. Mazmur 92, maaf. Ayat yang ke-15. Pada masa tua pun
mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata pensiun, retire, tidak ada. Sampai tua pun dibuat Tuhan sehat. Kata gemuk itu bukan gemuk badan besar, awas ya, tapi sehat, healthy living, dan segar, fresh, dan masih berbuah. Karena itu tujuan hidup kita. Oh, itu menyenangkan sekali. Kalau sampai masa tua pun kita berbuah. Nah, ayat terakhir Filipi 1 ayat 24. Ini ayat terakhir. Bagaimana bentuk konkretnya? Oh, ini dia. Tetapi, nah akhirnya Paulus memilih. Ingat dia tadi kan didesak dari dua pihak. Akhirnya Paulus memilih. Ya, apa pilihannya? Dia katakan begini ya 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Karena kamu, saudara, didesak dari dua pihak. Satu pihak, dia ingin segera bisa pergi bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu lebih enak. Tapi dia milih untuk tinggal di dunia. Karena kamu, saya nggak tahu ini. Matthew kenal dengan Ibu Eri Suci? Yang dari Tongmong juga? Saya nggak tahu angkatan keberapa. Nggak ingat. Oh, ya. Eri ini lagi dengan Matthew Singh dari Malaysia. Oke. Nah, saudara perhatikan kalimat terakhir. Kalau harus hidup di dunia ini, itu karena kamu. Puji Tuhan. Akhirnya saya menemukan siapa kamu di hidup kami. Kamu di hidup kami adalah anak-anak Papua. Yang kami berjuang untuk mereka. Nah sekarang, semua saudara yang ikut bersekutu bersama-sama lewat Zoom, Facebook, Instagram, dan lewat rekaman audio. Sebelum bulan Juli ini habis, kita masuk bulan Agustus. Temukan siapa kamu untuk kita masing-masing. Karena kamu di ayat 24 Filipi 1, itulah tujuan hidup kita. Jadi kenapa kita harus hidup di dunia? Kalau aku harus hidup di dunia ini, itu karena kamu. Nah, kamu ini yang memberi kita semangat untuk tetap hidup. Karena ada kamu. Ada sasaran yang kita harus capai dalam hidup kita. Oh, saudara, kalau itu terjadi, luar biasa hidup ini. Setiap hari ada semangat karena melihat kamu itu. Besok pagi-pagi, saya sudah harus bertemu dengan murid-murid baru di SMK kami, Sekolah Menengah Kejuruan. Besok ada 60 sekian murid baru yang masuk. Saya akan bertemu mereka, saya akan sharing buat mereka. Untuk apa kalian sekolah di sini, melihat Papua, melihat Indonesia, melihat dunia. Oh, itu semangat saya. Karena kan ketemu kamu itu. Untuk memberi dorongan. Nah, kalau kata lain, impartasikan hidup ini. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita impartasikan ke banyak orang yang sedang memerlukan. Jadi jelas ya, fokus kita tetap kepada Yesus, garis finish. Tujuan kita, ingat di belakang kita, orang-orang sudah meninggal. Orang-orang kudus Tuhan menanti kita dalam lari estafet. Dan ada kamu-kamu di hidup kita yang karena mereka kita berjuang supaya mereka menemukan arti dan tujuan hidup itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman dan kita enggak bingung dengan fokus hidup kita. Haleluya. Saya serahkan kepada Matt. Ya, terima kasih Papi, kami sangat diberkati dengan tegurannya,
Ya, nasihatnya ajaib luar biasa, sangat diberkati. Saya percaya setiap kita diberkati dengan khotbahnya Papi ya, Papi Daniel. Kami sangat diberkati. Terima kasih Papi, karena saya tahu Papi harus buru-buru karena ada ya harus Belum, masih ada belum. waktu. Masih ada masih ada waktu sedikit, ya boleh. Oke, puji Tuhan Ya. ya. Jadi kalau Saya mau bertanya, silakan. ya, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Ada yang mau bertanya? Malang Kudus malah senyap, Papi. Ya, kalau enggak Matthew yang bertanya. saya nggak ada sejauh ini, Papi. Nggak ada. Tapi saya harap Papi bisa ke Malaysia. Oke, siap. Di kota mana, Matt? Saya di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Oh, di Kuala Lumpurnya. Oke. Ya. Persisnya di Subang Jaya. Oh, Subang Jaya. Iya. Dekat Petaling. Iya, betul. Iya. Tidak jauh dari Petaling Jaya. Iya. Oke, nanti pasti ke sana. Nanti ngajak beberapa saudaramu. Ya. Oh, makasih iya. Wesley, terima kasih untuk ya. Iya. Oke, thank you semuanya. Thank you Papi. Ya, thank you banget Papi udah ambil waktu, udah sharing ke kami. Terima kasih. Thank you very much Papi. Ya, terima kasih sekali. Welcome. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain sudah ikut dalam acara ini. Saya lihat ada Yohanes Edi ya, Sutopo. Ya, ini adik kakak kelas saya di Tawangmangu ya. Oh iya, itu dia. Di Nabire juga, dia di Nabire. Wow, luar biasa. Ya, lama nggak ketemu, mungkin 20-an tahun lebih. Ya. Wow. Oke. Oh, ikut semua saudara itu ya. Iya. Ya mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita akan nyanyi sebuah lagu dan kemudian saya minta Papi doain kita, Papi. Baik, siap. Ya. Oke, Vero. Ujian apa? Ya. Bentar, Vero. Kak Veronica. Yes. Boleh dengar? Boleh. Oke. Kita nyanyikan lagi terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Yesus, hari ini Tuhan ada Yesus, sebab hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Terima kasih Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Tuhan tetap hadir di hidup kami dalam situasi apapun juga. Terima kasih Tuhan untuk anak-Mu, Matthew Singh. Dalam pelayanannya, pengembalaannya, Tuhan memberkati dia bersama keluarganya, bersama tim yang ada. Dalam tantangan yang berat pun, Tuhan menyanggupkan mereka. Terima kasih untuk firman yang kami dengar malam ini. Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman. Dan kami betul-betul mau mentaati. Sehingga kami tetap fokus Tuhan dalam hidup kami. Kami menemukan kamu itu untuk hidup kami masing-masing. Karena kamu itu yang menjadi tujuan kami untuk kami berjuang dan tetap hidup sampai hari ini. Terima kasih Roh Kudus untuk waktu yang manis Tuhan beri buat kami dan kami diajar oleh Roh Kudus. Memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu. Ya, terima kasih semuanya sudah ikut. Mungkin Papi mungkin sebelum kita terima kasih. Ya, Papi mungkin sebelum kita log out, mungkin kita bisa ambil foto sama-sama, jadi videonya bisa di on. Silakan. Ayo Ya. semuanya buka Ya. videonya. Videonya bisa Tunjukkan dibuka. wajah cakepnya. Ya, sini. Udah. Oke, silakan. Oke. Sudah. Istri saya. Ayo, salam. Siapa Hai, namanya Papi. istrinya ini? Suryani, Papi. Oh, sono tiang Jawi toh. Nggih. Jawi Klaten Budi. Solo. Jawi Istri saya Budi. dari Klaten, Solo, Papi. Klaten ini orang Jogja muncul ini. Penny sama Nani, orang Jogja itu. Oh, Klaten. Saya juga Jogja loh, Koden. Oh iya toh. Oh ya ini Betty nih orang Jogja. iya ya. Oke, ayo Papi, kita Iya. ambil foto ya. Oh iya, Siti. silakan. Loro, telu. Oke, satu lagi. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, sudah. Oke, Udah, Papi. luar biasa. Thank you, Papi. Thank you. Thank you, Papi. Sama-sama, you're welcome. Thank you Sampai semuanya. ketemu Ya. semuanya. Thank you semuanya udah gabung. Thank you banget. Ya, thank you. Ya. God bless. God bless. Thank you. God bless.